sini saya membuat media pembelajaran materi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Sebelum saya menjelaskan tentang negara-negara di Asia Tenggara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Oktarina, NIM 2018-1330-21. Program Studi Pendidikan Geografi semester 5, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang negara-negara di Asia Tenggara, atau disingkat dengan ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang beranggota negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Wow, kita hebat ya, negara kita salah satu negara pendiri ASEAN. Kondisi geografis masing-masing negara anggota ASEAN secara umum. Pertama, negara Indonesia. Kondisi geografisnya, negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sikum, yaitu sikum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Yang kedua, Malaysia. Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur, umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Ketiga, Singapura. Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar. Akan tetapi, di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Yang keempat, Brunei Darussalam. Brunei terdiri atas pada 2 wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Yang kelima, Vietnam. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama, daerah pegunungan utara. Yang kedua, delta Sungai Merah. Yang ketiga, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Keempat, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annam dan Laut Cina Selatan. Kelima, delta Sungai Mekong dan sebelah selatan Vietnam. Keenam, Kamboja. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring.
Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Township, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. 7. Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. 8. Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pergunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Letha, Bukit Chin, dan pegunungan Araka Yoman yang diliputi hutan-hutan lebat. 9. Thailand. Thailand memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pergunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. 10. Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan, yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sikum Pasifik. Yang terakhir, Timor Leste. Timor Leste merupakan salah satu negara termuda di dunia dan di Asia Tenggara. Jika dilihat kondisi geografis, Timor Leste menempati sebagian besar bagian timur dari Pulau Timur, termasuk pulau-pulau Atau dan Jako di bagian ujung timur, yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang terletak di negara Indonesia. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terdiri di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Tahukah kalian bahwa negara-negara di ASEAN memiliki 4 karakteristik yang unik loh? Yuk, mari kita simak. Pertama, yang berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Yang kedua, yang berbentuk seperti kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Yang ketiga, yang berbentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Keempat, yang berbentuk lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya negara Thailand dan negara Myanmar. Bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN yang meliputi bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, dan pendidikan. Bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain: 1. Bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran yang wajar. Kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Keempat, pengembangan sumber daya manusia. Kelima, peningkatan kesejahteraan. Keenam, program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan. Ketujuh, penukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali
atau disebut dengan Asian Games. Bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Teroris. Ketiga, Pertemuan para Menteri Pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan teroris, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan konsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Tujuan kerjasama bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh kerjasama negara-negara ASEAN bidang pendidikan antara lain 1. ASEAN Council of Teacher Conference di Sanur, Denpasar pada 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contoh, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran bahasa dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN dan negara Jepang. Keempat, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf region Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional.